Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sudah makan siang? Ada yang belum makan siang? Ada yang sakit? Kalian? Ada yang hadir ya? Kita absensi. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak minta kerjasamanya untuk merapikan baju. Jangan-jangan ada yang bajunya belum masuk. Silakan dimasukkan dulu, yang bajunya masih keluar, atau mungkin yang ada sampah di bawahnya, boleh dikeluarkan naikkan ke atasnya. Masih isi itu? Oh tidak. Boleh di bawah ke sampah, silakan. Yang masih isi boleh nanti diminum dulu ya kan. Ada lagi? Nggak ada. Itu udah bersih. Oke, kalau sudah bersih berarti kita siap untuk melaksanakan pembelajaran. Baiklah, ketua kelas silakan disiapkan. Ista'idu. Ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Baiklah Anda sekalian, Bapak akan absensi. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Adi Syahara? Hadir Pak. Hadir. Aldi Syahputra? Alia Indriani? Dut Zahra? Hadir Pak. Desti Milia? Hadir. Baik, sebelum memulai pelajaran, ini kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kita nyanyikan bersama-sama, nanti berdiri. Gunanya apa? Untuk rasa nasionalisme dan patriotisme kita dan bangga terhadap. Mari silakan berdiri. Kita menyanyikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpahmu. Oke, cukup. Silakan duduk. Mereka akan digantikan oleh generasi yaitu kalian generasi muda. Maka dari itu, untuk Indonesia maju beberapa puluh ke depan dibutuhkan generasi muda yang cinta dan tanah air. Kita selalu ketika pergi sekolah difasilitasi pakai motor kan? Ada yang pakai motor, bahkan dia nggak pakai mobil dengan nyaman gitu. Tapi kita melihat perjuangan yang masih di Indonesia juga, perjuangan dari mungkin saudara kita di lain tempat yang mereka hidup di pedalaman, berjuang untuk pergi ke sekolah harus susah payah. Masih banyak seperti itu. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita tingkatkan semangat kita. Ini contoh untuk membangkitkan semangat kita terhadap belajar. Karena banyak saudara kita yang menjaga keseimbangan. Siswa ini harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil atau 11,2 km untuk pergi ke sekolahnya di Kota Padang. Perjalanan pun tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang telah rusak akibat hujan deras. Meskipun rusak parah, para siswa tersebut tetap nekat melewati jembatan tersebut. Mereka harus bisa menjaga keseimbangan. Jika tidak, mereka bisa terluka, jatuh, dan tenggelam, bahkan bisa membuat nyawa mereka melayang. baik. Masih ingat anak-anak sekalian tentang materi yang lalu tentang kelestarian lingkungan? Masih. Apa yang harus kita lakukan sekarang supaya lingkungan kita nyaman dan lestari? Menjaga kebersihan. Salah satunya menjaga kebersihan. Itu kenapa di depan kelas kita semuanya. Anak-anak sekalian silakan perhatikan. Di sini Bapak sudah membuat tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami dakwah dengan hikmah.
Itu tujuannya. Jadi ada sekalian nanti setelah belajar kali ini harus memahami apa itu berdakwah dengan hikmah. Itu yang pertama tujuan. Kemudian berdakwah dengan mau'izah hasanah. Itu yang kedua. Tadi dengan hikmah, yang kedua berdakwah dengan mau'izah dengan berdiskusi. Yang nanti insya Allah kita adakan selama 30 menit dengan metode PPR, problem kasih bermenit. Jadi nanti anak-anak akan Bapak kasih suatu masalah. Sudah banyak masalah? Kasih masalah lagi. Ya, nama metodenya adalah PPR, problem basic learning. Nanti Bapak akan memberikan kalian masalah dan kalian akan menyelesaikan dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Nanti kembali ke kelompok. Baiklah, sebelum kita lanjut, Bapak ada ini ada tes ya. Tes ini bukan nilai. Ini namanya tes diagnostik. Jadi tes ini untuk mengukur kemampuan kalian terhadap materi. Kalian sudah mengetahui materi ini atau belum? Nah, Bapak kasih tes ini soalnya 5. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 2 menit kayaknya kalau kalian bisa kerjakan. Kasih nama nanti ya. Kasih nama sesuai sepengetahuan saja. Sepengetahuannya saja. Soalnya juga udah. Gimana soalnya sulit? Tidak mudah. Berarti sudah pernah. Atau soalnya terlalu mudah? Asal coret. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita adalah judulnya kewajiban dakwah. Ya, kewajiban dakwah. Surat An-Nahl ayat 125. Ada yang mau membaca silakan. Hakim silakan Hakim. Dibacakan oleh teman kita Hakim ya. Luar biasa, tampak juga sama Hakim. Ini di sini Bapak kasih garis bawah di dalam beberapa kalimat. Kira-kira dari bawah itu apa maksudnya? Inti dari pelajaran kita tadi apa? Yang pertama adalah ini tadi ya. Apa ini? Hikmah. Dakwah dengan terus baca tadi diskusi ya. Berarti tadi ini yang pertama garisnya salah bacanya. Ini terdapat dalam Quran surat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin tentang materi? Silakan ada yang mau bertanya tentang materi atau yang menambahkan? Sudah paham nih? Hikmah itu apa? Bapak tadi nanya. Hikmah itu apa? Semoga kalau di bahasa Indonesia itu hikmah kan? Ada Pak. Yang pertama rumah tetangga hikmah. Yang kedua, udah makin ada hikmahnya. Kalau apa ada hikmahnya itu, berarti ada. Bapaknya sama tak kira-kira dulu? Iya. Itu problem yang akan Bapak sampaikan kepada kalian diskusi nanti. Problem dia akan Bapak kasih ke kalian. Baiklah, sebelum Bapak kasih tentang apa problem tadi, ini ada video lagi banyak ini. Video ini silakan Ananda lihat. Ini sebagai nanti Bapak akan tanya tentang video ini. Kira-kira masuk ke dalam yang mana? Ini berapa menit ya durasinya? 5 menit. Nanti cepat-cepatkan kalau. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah di dalam hidup yang lebih buruk daripada perang Uhud? Yang manakah hari terburuk dalam hidupmu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, itu adalah hari Aqabah di Taif. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan Isa kepada penduduk Taif, mereka justru menipunya dan mereka tidak mendengarkan pesannya dan mereka tidak mematuhi Rasulullah. Di beberapa riwayat mengatakan mereka menipunya dengan batu. Ini adalah yang terburuk dalam hidupnya. Lalu ketika Rasulullah berlari dengan wajahnya menghadap matahari dan tiba-tiba dia melihat segelintir wanita lalu menuju kepalanya. Dan ketika beliau berada, Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ada yang bisa menyimpulkan?
Dari yang sudah berapa menit itu, kira-kira 3 menit video yang kita tonton tadi. Apa tadi yang ceritanya? Nabi Muhammad di yang sangat kenapa? Batu. Karena orang tidak mau menggunakan namanya, bahkan di batu. Ya, ini pun dilempar pakai batu sehingga pengeluarannya sedih. Lalu membuat malaikat Jibril marah. Apa yang ditawarkan malaikat Jibril? Apa kata Rasulullah? Yang menyembah Allah. Kira-kira dari tadi yang Rasulullah lakukan itu dakwah atau bukan? Dakwah yang mana kira-kira kalau di dalam Quran surat An-Nahl ayat 21 itu hikmah. Mau itu atau jadilu berdiskusi? Atau mau itu orang sana? Pelajaran yang baik. Ada yang mau izon? Kalau mau izon, pelajaran yang baik ada diajarkan Rasulullah di situ pelajaran yang baik. Apa yang diajarkan Rasulullah dengan pelajaran yang baik? Jadi hikmah atau izon? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Kita lihat di sini ya. Baik, sekarang kita diskusi ya. Punya diskusi? Punya diskusi ya. Silakan bagi kelompoknya menjadi seperti yang kemarin sebelum-sebelum. Ini yang KPD ya. Bapak bagikan LKPD-nya, nanti Bapak ini melakukan lebih 2 menit selanjutnya kalian berdiskusi. Semuanya aktif ya. Kalau yang diskusi boleh dari referensi dari HP. Silakan nanti yang ada pakai HP. Dengan catatan terukur. Tidak diperkenankan membuka yang lain selain daripada untuk mencari tugas. Sudah dapat LKPD semua? Yang pertama kolomnya dia lihat kolomnya, silakan kalian isi nama seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok kalian. Misalnya kelompok 1 namanya siapa saja. Silakan tentukan ketua kelompoknya, tidak apa-apa. Jadi di langkah-langkahnya ada langkah-langkah. Ya, itu langkah-langkah diskusi yang harus Ananda ikuti panduannya. Nanti silakan baca langkah-langkahnya. Dan dibuka lagi setelah langkah-langkah. Nah, itu ada aspek yang harus, aspek yang akan Bapak nilai dari diskusi kalian. Maka ketika kalian mengerjakan tugas, usahakan aspek itu masuk di dalamnya. Karena itu masuk aspek penilaian. Jadi ada berapa aspek itu? 6 ya? 6 aspek. Masing-masing memiliki nilai. Nah, di bawah aspek itu ada ya problem atau masalah yang harus Anda selesaikan. Kira-kira bingung tidak itu? Dia ada 3 soal, setiap satu soal memiliki 3 cabang lah gitu. Nah, selesaikan 3-nya. Nomor 1 kira-kira paham tidak? Apa solusi itu dakwah dia? Poin pertama apa? Ya, kalau kalian mendakwah menghadapi karakteristik di medan dakwah itu orang memiliki pendidikan yang beda. Kira-kira apa solusi yang harus diberikan? Sampai jam 3 ini ya, jam 3 teng itu udah 30 menit. Silakan. Ya, hampir paruh waktu. 13 menit sudah berjalan. Nomor 2. Ini nomor berapa ini? 1. Ya, 3 menit lagi. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 menyampaikan prestasi berapa? 2-3 menit cukup lah. Ke depan 1 orang ya. Nah, ketika menyampaikan, Bapak akan kasih penilaian ya. Penilaian keterampilan seperti aspek yang ada di LKS kalian tadi dan memakai KPD kalian. Itu ada 6 aspek. Setiap aspek ada poinnya.
Tadi Bapak nilai. Yang kelompok yang lain boleh nanti kasih masukan atau kalau ada yang mau minta makan boleh Pak. Diperhatikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari Bapak akan membahas mengenai solusi dari jawaban program basic learning secara diskusi kelompok tadi, yang mengenai pertama ada mengenai apa solusi atau cara dakwah di hikmah dengan karakteristik pendidikan dari orang-orang yang memiliki ketebalan pendidikan yang berbeda yang akan dirasakan oleh yang pertama itu solusinya itu dalam karakteristik pendidikan yang berbeda ya, itu dimana dia itu harus sesuai dengan para audiens atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 akan membahas hasil kerja kelompok tadi. Ya, baik. Yang kedua yaitu dakwah dengan apa solusi dari masalah dengan dakwah di rumah kesana, yaitu dakwah dengan bahasa yang kasar. Tentu saja kita dalam dakwah itu harus menggunakan kata yang lembut agar mudah diterima oleh para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, dakwah yang menjelaskan agama dan satu tokoh pendakwah memiliki sifat tawasudnya. Ki Haji Ahmad Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, kelompok terakhir akan menjelaskan jawaban program basic learning SMS yang akan dibacakan oleh Amin. Tokoh yang panas bagi contoh terbaik baik menjelaskannya. Zakir Abdul Karim Naik atau sering kita sebut dengan Zakir Naik, dakwah yang cerdas, tidak menjadikan agama lain, lalu berbicara sesuai fakta dan tidak menjelek-jelek. Singkat padat sekakman. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mereka ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang materi yang kita bahas? Gak ada? Cukup paham ya? Jadi dakwah bil hikmah, yaitu dakwah di mana memperhatikan pendidikan serta sosial. Pembelajaran diakhiri, Bapak akan membagikan tes akhir ya. Tes akhir ini sebagai ukuran dan memahami materi pada hari ini. Jadi sekarang silakan Anda kembali lagi ke habitat masing-masing. Kembali lagi ke isi semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebenar mungkin. Yakin dengan kemampuan sendiri. Karena nanti kalau di akhirat tidak ada orang dalam yang bisa nyontek. Nah, yang cowoknya kalah nih sama yang cewek. Udah. Oh, Zaki sudah Pak. Oh, the first. Oke. Sudah? Oke. Gimana pendapat kalian pembelajaran PBN ini? Bisa tidak untuk memahami materi dengan cara yang baik, untuk pelajaran minggu depan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan metode yang berbeda lagi, yaitu PJBR. Kita akan menggunakan proyek. Jadi tadi kita menggunakan problem, kita selesaikan, besok kita menyelesaikan proyek. Proyeknya apa? Nah, itu nanti akan kita susun insya Allah bersama-sama. Oke ya? Baiklah Anda sekalian, jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Jam sudah habis juga, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.